Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Salam Indonesia maju penuh semangat. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, acara webinar nasional kewirausahaan dengan tema membangun jiwa entrepreneur kaum milenial untuk menghadapi tantangan global menuju Indonesia yang kreatif dan inovatif yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta dapat terlaksana dengan baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19. Adik-adik mahasiswa sekalian, dalam dunia kerja, baik wirausaha maupun karyawan sama-sama membutuhkan beberapa hal utama, yaitu skill, network, dan experience. Skill merupakan sesuatu yang bisa dijual sekaligus menjadi bekal hidup yang harus dicari. Skill sangat dibutuhkan ketika kita akan mencari atau membuka lapangan pekerjaan. Skill juga harus dibarengi dengan network atau jaringan. Apabila kita memilih untuk memulai usaha, tidak bisa dipungkiri tingkat resiko disertai dengan uncertainty atau ketidakpastian yang cukup tinggi. Oleh karenanya kita harus benar-benar jeli menangkap peluang dan memetakan potensi dan resiko yang akan kita hadapi. Memulai suatu usaha bukanlah hal yang mudah. Diperlukan skill, keterampilan pada bidang usaha, modal yang cukup sebagai penopang usaha, keberanian untuk melangkah dan mengambil keputusan, kesiapan mental dalam menghadapi berbagai masalah, dan mencari solusinya. Untuk menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur yang sukses, ada berapa karakteristik yang harus dimiliki oleh masyarakat sekalian, terutama para mahasiswa. Salah satunya adalah berpikir kritis dan kreatif. Mengingat kreativitas adalah akar yang mendorong perkembangan produk atau jasa baru dalam berbisnis, kreativitas juga merupakan dorongan untuk mewujudkan inovasi dan kemajuan. Selain itu, seorang entrepreneur harus memiliki dedikasi yang tinggi, dedikasi untuk memotivasi agar terus bekerja keras, terutama saat permulaan agar kerja kerasnya mendapatkan hasil yang maksimal ke depan. Terakhir, seorang entrepreneur harus memiliki determinasi atau keinginan yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan. Apalagi kalau kita lihat gigih untuk menghadapi masa sulit seperti saat ini agar mampu bangkit kembali. Mengakhiri sambutan kali ini, saya berharap kegiatan webinar nasional ini dapat memunculkan bibit baru dan ide-ide baru dari para milenial sehingga mampu berkontribusi pada pengembangan roda perekonomian daerah. Mari tebarkan optimisme dan harapan agar Indonesia mampu bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. Together, we can do it. UMS, we can do it. Jangan lupa untuk mendukung himbauan pemerintah dengan terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada, agar pandemi dapat terus kita tekan penyebarannya. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Jadi kalau kita bicara entrepreneur kawan-kawan, saya selalu masuk ke emotionally contact your idea, your job, your business gitu. Jadi apapun bisnis yang dikembangkan nanti ya, itu kembali ke diri kita. Terutama Ikigai ini ya. Jadi Ikigai ini salah satu teori paling populer kedua di Jepang. Dia lihat what you love, what you add, what the world needs, what you can be paid for. Sesuatu yang kamu sukai, kamu kuasai, dibutuhkan dunia dan itu menghasilkan. Kenapa 4 hal ini penting kawan-kawan? Kita menikmati prosesnya. Lalu kedua, kita punya pencapaian yang mengagumkan karena kita punya kapasitas kompetensi di situ. Dan yang ketiga, dia dibutuhkan oleh dunia sehingga kita bisa memberikan value, dan kita nilai masyarakat yang menyelesaikan masalah mereka menjadi solusi bagi penggunanya. Dan yang keempat, what you can be paid for. Of course ya, gimana you make money, bukan semata-mata untuk memperkaya diri ya, tapi lebih dari itu ya, gimana kita bisa meluaskan dampak, memastikan keberlanjutan ya, membangun masterpiece legacy dalam kehidupan kita. Nah yang kedua adalah teori divine calling. Dia kalau ini dari dosen di Harvard University, lihat 3 hal teori. Pleasure, strength, meaning. Sukai, kuasai, dan bermakna. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with mastery, bertemu dengan ketangguhan kita,
And then get followed up with sincerity, lalu dibungkus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Tuhan membesarkan kita. Gamal tadi menceritakan begitu inspiratif terkait bagaimana pengalaman secara internasional. Kalau saya lebih lokal gitu ya. Di sini saya menceritakan bagaimana dulu dari 2008, pertama saya lulus dari SMA. Jadi perjalanan bisnis saya itu dimulai dari 2008. 2008 saya lulus dari SMA Negeri 1 Jogja. Kemudian saya masuk ke ITB, ke Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Kalau di ITB kan masuk ke fakultas dulu, mengikuti tahap persiapan bersama PPB selama 1 tahun, kemudian baru di assessment untuk bisa masuk ke jurusan. Nah kalau di ITB seperti itu, jadi dulu saya masuk Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian. Dan waktu saya di ITB ada cerita juga ya, jadi saya bukan dilahirkan dari orang kaya ya, dari keluarga orang kaya. Dulu waktu masuk ke ITB itu sudah sepakat gitu ya, hijrah dari Jogja 2008 ke Bandung, kemudian di situ bareng-bareng. Harapannya ngontrak rumah bareng-bareng, harganya berapa, dibagi begitu. Webinar Nasional Kewirausahaan 2021 bersama TNI 3 kita bisa.